Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Statistika Teknik oleh Anissa Azhar Firdausi. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa penjabaran mata kuliah tentang statistika teknik. Untuk itu kita langsung saja menuju bahan pembahasan kita, yaitu statistika teknik. Sebelum saya mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa data diri saya. Jadi seperti istilah itu, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk itu, karena nantinya kita, teman-teman di sini, saya akan menggunakan sapaan teman-teman di sini. Jadi kedepannya nanti kita akan sering bertemu di area kampus ataupun area di luar kampus, maka hendaknya kita untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi saya adalah Anissa Azhar Firdausi, dosen baru di Teknik Sipil Universitas Veteran Bank Nusantara. Data pribadi ada yang pertama itu tempat tanggal lahir. Saya lahir di Wonogiri 10 Oktober 1996. Alamatnya jika ada teman-teman yang memiliki keperluan untuk saya bisa dikirimkan atau datang ke alamat Kidul Lor, RT 02, RW 01, Keditondro, Wonogiri, Jawa Tengah. Adapun agama Islam, status merit. Nah, untuk kontak personnya, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor HP di sebelah kiri, yaitu 082 324 770 159. Website tertera di situ juga, kemudian alamat email juga aktif, IG Anissa Azhar F juga aktif. Nah, saya mengenyam pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada. Saya lakukan pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Di sini saya mengambil konsentrasi pada manajemen konstruksi dengan judul skripsi yaitu analisis rencana anggaran biaya project engineering procurement construction commissioning atau EPCC versus estimasi detail. Jadi sedikit cerita, di sini EPCC adalah suatu proyek di mana mulai dari tahap engineering, design, procurement sampai dengan construction commissioning itu dikerjakan oleh bisa jadi dikerjakan oleh satu orang. Dan di sini yang menjadi perbedaan dengan kontrak pada umumnya, di mana kontrak pada umumnya itu perencana, kontraktor dan pengawas itu tiga pihak yang berbeda, tetapi kalau di EPCC itu bisa jadi satu pihak saja. Nah, perbedaan yang kedua dari EPCC dan kontrak konvensional biasanya itu yaitu kalau di EPCC RAB-nya, kalau di kontrak konvensional itu maaf, RAB-nya biasanya ada satuan volumenya, sekian nilai volumenya, sekian nilai totalnya. Kalau di EPCC itu kontraknya RAB-nya itu berupa volumenya satu lot dengan sekian rupiah seperti itu. Nah, kemudian yang tesis saya yaitu untuk mengenyam pendidikan S2 saya di UGM juga, yaitu saya lakukan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Konsentrasi juga pada manajemen konstruksi dengan judul tesis analisis faktor-faktor kesuksesan proyek konstruksi di Indonesia. Nah, sedikit cerita, tesis saya ini juga menggunakan sangat menggunakan statistika dalam penarikan kesimpulannya. Jadi nanti kalau ke depannya ada pembelajaran yang saya mengambil contoh studi saya untuk pemaparannya, mungkin nanti teman-teman di sini akan familiar dengan tesis saya. Jadi tesis saya itu analisis faktor-faktor kesuksesan proyek konstruksi di Indonesia. Saya mengambil data secara online sekitar 400 responden. Jadi kalau saya menganalisis dengan alat bantu saya sendiri, mungkin saya tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi karena semakin canggihnya teknologi, saya menggunakan beberapa software, Excel, SPSS, Amos. Nah, itu untuk membantu saya dalam menganalisisnya. Yang software-software tadi dalam pelaksanaannya menggunakan dasar-dasar teknik statistika. Seperti itu pengenalan dari saya. Nah, kemudian pada perkuliahan ini ada beberapa sumber yang saya berikan. Yang pertama saya menggunakan buku
Prinsip-prinsip statistika untuk teknik dan sains itu tahun 2005 oleh Harinaldi. Nah, untuk sumber lain sebelum saya tampilkan, nanti untuk pertemuan berikutnya bisa saya tambahkan sumbernya. Nah, yang tidak kalah penting juga pada perkuliahan ini, saya akan membagi kuliah ini menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian pertama berisi tentang pendahuluan, penyajian data, ukuran lokasi dan dispersi, kemudian ada peluang dan probabilitas, variabel random, distribusi peluang variabel random, diskrit dan kontinu akan saya lakukan sampai dengan minggu ke-7 sebelum UTS. Setelah UTS, yaitu kuliah bagian 2, akan dilakukan dengan topik yang pertama distribusi sampling statistik, kemudian inferensi statistik, kemudian inversi statistik satu populasi sembarang, kemudian interferensi statistik satu populasi normal. Maaf, ini ada kesalahan penulisan, harusnya sembarang. Kemudian berikutnya ada inferensi statistik 2 populasi sembarang, inferensi statistik 2 populasi normal. Kemudian kesepakatan kita bersama bahwa di kuliah ini ada yang namanya bobot nilai. Jadi bobot nilai itu dibagi 2 juga, yaitu UTS dan UAS. Jadi bagian pertama kuliah 1 sampai dengan 7 itu bobot nilai 50%, UTS yaitu 50%, kemudian yang kedua UAS 50%. Dengan nilai UTS itu PR dan kuis 10-20%, UTS itu 30-40%. Begitu juga dengan UAS, yaitu kuliah ke minggu ke-8 sampai dengan 14 itu PR dan kuisnya 10-20%, UASnya 30-40%. Penilaiannya bisa kita lihat, saya menggunakan sistem blok tanpa ada nilai minus, positif, negatif, atau upper B seperti itu. Saya menggunakan nilai A, B, C, D, dan E dengan ketentuan seperti di samping ini. Kemudian memasuki materi kita yang utama, yaitu statistika, pendahuluan statistika. Jadi yang dimaksud statistika adalah metode ilmiah yang terdiri dari pengumpulan, pengklasifikasian, peringkasan, penyajian, penginterpretasian, dan analisa data guna mengambil suatu keputusan yang valid. Jadi statistika itu adalah suatu metode ya teman-teman. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang dikaji, bukan sekelompok orang, namun lebih luas lagi hingga ukuran, hitungan, kualitas yang dijadikan fokus tujuan suatu kajian. Pengamatan pada anggota populasi disebut dengan sensus. Jadi kalau kita ingin mengambil data dari suatu populasi, kita mengamati anggota populasinya, itu proses yang kita lakukan itu disebut sensus. Kemudian sampel. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar istilah ini. Jadi sampel adalah bagian atau perwakilan dari populasi yang memasuk kriteria untuk diteliti dan mampu menggambarkan populasi yang ada. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menilai suatu populasi, kita mau menarik kesimpulan dari suatu populasi, kita lakukan sensus kepada sampel-sampel yang memenuhi kriteria. Jadi sampel itu tidak sembarangan kita mengambil sampel, tapi ada beberapa teknik-teknik dalam mengambil sampel seperti itu. Kemudian statistik itu juga tidak lepas kaitannya dengan yang namanya variabel. Variabel adalah simbol atau lambang. Bisa kita tuliskan di sini X, Y, H, R, T, dan lain sebagainya, yang dapat bernilai berapapun. Jadi lambang ini kita yang memasukkan sebelum di-input, seperti itu. Nah, variabel sendiri dibagi menjadi 2, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contohnya jenis kelamin, itu ada laki-laki dan perempuan, golongan darah tentunya ada A, B, O, seperti itu. Nah, sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang datanya diperoleh secara matematika. Data untuk variabel kontinu ini didapatkan dari proses mengukur, teman-teman. Contohnya, nilai 7,5, rata-rata 7, kemudian masih banyak lagi contoh-contohnya yang seperti kecepatan kendaraan dan lain sebagainya.
Pada data kontinu diperoleh dari pengukuran, sedangkan data distrik diperoleh dari pencacahan. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Kemudian berikutnya ada statistik deskriptif atau deduktif. Di sini merupakan suatu tahap statistik yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data dari suatu kelompok yang terbatas tanpa perlu digarisbawahi, tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang berlaku bagi kelompok yang lebih luas. Jadi di sini statistik deskriptif itu tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang berlaku bagi kelompok yang lebih luas. Nah, berbeda dengan statistik inferensial atau induktif, tahap statistik ini berisi pengambilan keputusan mengenai parameter populasi atau kuantitas yang tidak diketahui nilainya karena saking banyaknya dari statistika sampel atau kualitas yang diketahui nilainya. Seperti yang saya sebutkan tadi, saat kita ingin mengukur suatu populasi, kita mengambil sampel yang mewakili populasinya. Sampel di sini jumlahnya bisa kita tentukan dengan teknik-teknik statistika tertentu. Pada statistika ini, yaitu pada statistika inferensial, tentunya pengambilan keputusan tidaklah mutlak benar, karena hanya penginterpretasian sampel. Untuk itu, muncullah istilah kemungkinan atau probabilitas dalam kesimpulannya. Jadi, kalau kita melakukan suatu penelitian, kemudian itu merupakan pengambilan sampel yang mewakili populasi yang sangat besar, kita tidak bisa mengatakan kesimpulan secara mentah-mentah, atau kita tidak bisa menarik kesimpulan secara mutlak. Artinya di sini ada yang namanya nilai probabilitas. Artinya kita memasukkan angka kemungkinan dari kesimpulan yang kita buat. Biasanya angka kepercayaan ini bernilai 95% atau 90% tergantung nilai alfa yang kita ambil. Kemungkinan atau probabilitas, mohon maaf di sini ada terjadi kesalahan penulisan. Dalam statistika biasanya disebut dengan derajat kepercayaan atau level of confidence. Jadi derajat kepercayaan itu, misalkan kita ambil derajat kepercayaan 5%, artinya probabilitas pengambilan data ini bisa diambil kesimpulannya atau probabilitas kesimpulannya adalah 95%. Derajat kepercayaan ini biasanya dilambangkan dengan alfa, itu bisa bernilai 5%, 10%, seperti itu. Kemudian di sini ada penggambaran lagi jika teman-teman masih bingung perbedaan statistika deskriptif dan inferensial. Jadi seperti yang disebutkan tadi bahwa statistika deskriptif itu dimulai dari kita mengumpulkan data, pengklasifikasian, meringkas, dan memproses data. Kemudian penyajian informasi, informasi tersebut dari sampel. Kemudian gunakan data sensus untuk menganalisis karakteristik populasi yang dikaji, atau informasi dari sampel kita gunakan untuk menyimpulkan populasi. Nah, penarikan kesimpulan dan selesai. Tetapi kalau di deskriptif ini, kita tidak boleh menarik kesimpulan, di mana kesimpulan itu untuk populasi yang besar. Jadi deskriptif itu biasanya hanya sampai pada tahap ini. Nah, kemudian tahap ini, tahap penyimpulan dan penginterpretasian serta pengambilan kesimpulan ini dinamakan statistika inferensial. Jadi bisa dilakukan mulai tahap ini, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah mengapa statistik itu diperlukan? Jadi, seperti yang kita tahu, jika teman-teman ini banyak membaca penelitian-penelitian atau mungkin nantinya ingin mengambil topik tugas akhir yang berkaitan dengan data-data statistik, mungkin teman-teman bisa menyimak tayangan-tayangan berikut ini. Jadi, kenapa statistik diperlukan? Yang pertama, statistik itu diperlukan untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Contohnya, pengujian beton banyak sekali variabel ujinya. Misalkan kadar air.
kadar air, kayak kemudian presentasi agregat kasar, agregat halus, semennya berapa. Nah, itu kan merupakan suatu variabel uji. Nah, statistika akan membantu dalam penyajian data dan penggambaran variabel-variabel penelitian tersebut. Jadi, setelah kita punya kadar air sekian, banyak kadar airnya, kemudian semen juga sekian, agregat sekian. Nah, kita simbolkan, misalkan air kita simbolkan dengan W, kemudian semen kita simbolkan dengan C, agregat kita simbolkan dengan F. Nah, itu nanti kalau kita mau memberikan variasi ke kadar air, kita bisa memberikan variabel seperti W1, W2, W3. Kemudian kalau semen yang kita ingin kita mainkan, kita bisa C1, C2, C3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan variabel, kita hanya memberikan inputan nama aslinya saat kita menganalisisnya, mungkin kita dalam tampilannya itu akan membingungkan dan istilah bahasa Jawanya ruwet seperti itu. Jadi mungkin lebih baiknya kita bisa menggunakan variabel. Nah, setelah kita sudah memiliki banyak variabel tadi, tentunya langkah berikutnya adalah menggambarkan antar variabel. Jadi melalui statistika ini kita bisa menarik kesimpulan atau menghubungkan, oh jika kadar airnya kita tingkatkan, maka nanti pengaruh ke tekanan betonnya tuh seberapa, atau saat kita mengganti kadar air itu kuat tekan betonnya akan berubah seperti apa. Nah, itu kita bisa lihat dari penggambaran hubungan antar variabel yang dilakukan secara statistik tadi. Kemudian yang kedua, mengapa statistika diperlukan, yaitu alat bantu mengambil keputusan. Nah, contohnya dalam penelitian dan tugas akhir, banyak peneliti yang menyebar kuesioner untuk diperoleh kesimpulan. Nah, contoh lagi dari yang pertama tadi, misalkan kita sudah punya grafik hubungan kadar air yang kita ubah-ubah terhadap kuat tekan beton. Nah, itu kan kita bisa lihat, misalkan semakin banyak kadar air, kuat tekannya akan semakin menurun. Nah, itu kan grafiknya bisa kita lihat secara langsung, kemudian kita bisa ambil kesimpulannya dari situ. Berikutnya, metode pemecahan masalah secara statistik. Jadi, pemecahan masalah secara statistik ini akan lebih baik apabila dilakukan dengan mengikuti pendekatan yang teratur. Jadi bagaimana sih statistik itu bekerja dalam memecahkan suatu masalah? Seperti itu istilahnya. Berikut ini adalah langkah-langkah dasar pemecahan masalah dengan pendekatan statistik. Nah, teman-teman di sini nanti kalau misalkan ada yang mau mengambil tema penelitian tentang statistik, contohnya seperti studi kelayakan bangunan, contohnya, kemudian analisis risiko, kemudian analisis faktor-faktor kendala di suatu proyek, kemudian transportasi itu juga banyak sekali yang kadang mengambil secara statistik. Nah, jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu dilakukan identifikasi masalah. Yang pertama itu mengkaji apa yang hendak dicapai oleh penulis atau objektifnya apa, seperti itu. Yang kedua, setelah kita sudah tahu masalah yang ditelatar belakangi oleh kejadian yang dilalui oleh penulis, nah kita sudah tahu objeknya. Yang kedua, kita mengumpulkan fakta yang ada. Di sini data yang dikumpulkan harus akurat dan mampu menggambarkan populasi yang ada. Data diutamakan adalah data yang dikumpulkan dari data primer atau pihak yang mencari data akan mempublikasikannya, dan bukan data sekunder atau data yang berasal dari pihak lain. Jadi data itu ada dua macam. Yang pertama adalah data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang kita ambil sendiri datanya. Jadi peneliti akan mencari data sendiri atau mengambil data sendiri. Sedangkan yang dinamakan data sekunder adalah data yang berasal dari pihak lain. Kita diberikan data oleh pihak lain, seperti itu. Kadang-kadang ada mahasiswa yang ditanyakan di dalam ujian skripsi itu, apa bedanya data primer dan data sekunder. Nah, perlu digarisbawahi lagi bahwa data primer itu data yang diperoleh
kita sendiri, kita yang mencari datanya, kita yang mengolah datanya. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari pihak lain. Mungkin bisa dari buku, koran, atau dari pelakunya. Pelakunya itu misalkan kita ingin meneliti suatu proyek, nah kita dapat RAB dari orang lain, nah itu dinamakan dengan data sekunder seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan ketiga yaitu pengumpulan data baru atau alat bantu dan sampel. Terkadang data yang kita butuhkan belum ada yang mengumpulkan, sehingga kita diharuskan mengumpulkan data baru seperti itu. Nah, seperti contoh tesis saya juga, tesis saya itu meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan proyek konstruksi di Indonesia. Nah, tentunya di sini saya harus mengumpulkan data baru, karena tidak bisa saya menggunakan data lama. Karena saya meneliti pada tahun 2019, dan itu penelitian saya, maka mau tidak mau saya harus mengumpulkan data saya sendiri sebagai data primer saya. Keuntungan dari pengumpulan data baru adalah kita dapat mendefinisikan variabel-variabel sesuai alur penelitian kita, dan fakta-fakta yang didapatkan akan tepat, serta mampu menjawab tujuan penelitian kita. Alat bantu instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data, menimbang, dan mencatatnya. Yaitu contohnya alat bantu di sini atau instrumen penelitian di sini yaitu kuesioner. Nah, seperti studi saya juga, saya menggunakan kuesioner yang saya sebar secara online. Saya dulu menyebar kuesioner hanya lewat forum-forum diskusi, kontraktor, kemudian perencana, pengawas, kemudian saya lewat online, grup Telegram, Facebook, kemudian saya titipkan orang-orang yang bekerja di proyek, kemudian saya mendapatkan feedback responden itu sekitar 400-an tersebar di seluruh Indonesia seperti itu. Itu memakan waktu sekitar mungkin kurang lebih 4 bulan ya untuk mendapatkan data seperti itu. Nah, kemudian itu contohnya pengumpulan data dengan alat bantu kuesioner. Kemudian kuesioner sendiri yaitu mungkin bisa saya jelaskan di kesempatan ini. Jadi mungkin nanti teman-teman di sini banyak sekali yang belajar nantinya tentang kuesioner. Saya ini di teknik sipil sudah membimbing kalau tidak salah 2 mahasiswa yang tugas akhirnya menggunakan kuesioner. Yang paling terakhir kemarin itu ada yang menganalisis risiko suatu proyek bangunan gedung. Jadi analisis risiko. Dia juga menggunakan kuesioner seperti itu sebagai alat bantunya. Jadi kuesioner di sini adalah alat bantu yang digunakan untuk mengambil data berupa sampel yang dapat mempresentasikan populasi yang diuji. Adapun cara untuk memilih sampel, yaitu ada beberapa cara untuk memilih sampel. Jadi saat kita mengambil sampel itu tidaklah sembarangan. Jadi ada beberapa teknik dalam statistik pengambilan sampel. Yang pertama itu judgment sampel. Judgment sampel itu yaitu merupakan suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan keahlian seseorang mengenai populasi yang dikaji. Contohnya, misalkan saya ingin mengkaji faktor kesuksesan proyek. Saya akan mendefinisikan faktor-faktornya apa saja. Nah, faktor-faktor apa saja itu saya peroleh berdasarkan judgement dari seorang yang sudah expert di bidangnya. Misalkan seorang yang sudah berpengalaman 20 tahun di bidangnya. Nah, setelah saya mendapatkan faktor-faktor apa saja, barulah saya sebar kuesioner saya itu untuk dinilai oleh orang secara random seperti itu. Nah, kemudian teknik pengambilan sampel yang kedua ada yang namanya probability sample. Adalah teknik pengambilan sampel yang kesempatan terpilihnya di setiap anggota populasi diketahui sebelum sampel tersebut diambil. Di sini dianggap lebih objektif. Maksudnya di sini misalkan kita punya data kuesioner, misalkan variabel penelitian kita itu berjumlah 10. Dengan teknik sampling probability sample ternyata
anggota sampel yang kita ambil itu jika memenuhi kaidah penelitian tertentu itu jumlahnya harus 100. Nah, maka itu disebut probability sampel. Kita sudah tahu jumlah kategori sampelnya itu sebelum diambil itu berapa, seperti itu. Nah, di sini yang termasuk dalam kategorinya yaitu yang pertama ada simple random sampling. Jadi secara acak dilakukan secara acak sehingga responden memiliki probabilitas yang sama terpilihnya. Jadi probability sample di sini jadi ada nilai probabilitas seseorang itu dipilih dalam pengambilan sampel. Yang pertama yaitu ada simple random sampling. Jadi responden itu memiliki probabilitas yang sama terpilihnya. Biasanya disebut dengan sampel acak seperti itu. Nah, yang kedua ada yang namanya systematic sample. Di sini populasinya kita berikan nomor urutan. Jadi dipilih berdasarkan statistika tertentu. Contoh, kita akan mengambil sampel di urutan yang genap saja. Kita mengambil sampel pada anggota yang memiliki urutan ganjil saja, seperti itu. Kemudian ada yang namanya teknik pengambilan sampel yang namanya stratified sample. Artinya populasi dibagi ke dalam kelompok tertentu yang bersifat homogen. Anggota sampel ditarik dari setiap strata untuk menghasilkan sampel secara keseluruhan. Biasanya dilakukan apabila ada variasi besar dalam populasi dan penelitian bertujuan untuk mengetahui struktur populasi. Hasil data berupa pembobotan dan estimasi yang menyeluruh. Nah, kalau yang awal tadi itu kalau yang awal tadi itu ada yang kita lakukan secara acak, kemudian yang kedua berdasarkan urutan statistika tertentu. Kalau yang ketiga ini kita lakukan ada suatu populasi, kita kelompok-kelompokkan yang variannya hampir mendekati karena ada varian yang besar, misalkan kita ingin mengambil sampel membedakan tujuan penelitian kita itu membedakan pola antara wanita dan pria, maka kita bagi sampling kita ke ke dalam kelompok pria dan kelompok wanita yang hampir sama, artinya hampir homogen seperti itu. Nah, balik lagi ada pengertian pengambilan sampel yang namanya cluster sampel. Cluster sampel ini populasi dibagi menjadi kelompok berdasarkan areanya. Anggotanya tidak perlu homogen. Kalau yang atas tadi harus homogen, hampir sama sifat karakteristiknya. Kalau yang di bawahnya itu tidak perlu homogen seperti itu. Nah, kemudian tadi ada metode pemecahan. Tadi kan baru sampai kita pengambilan sampel. Langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian dan peringkasan data, yaitu mengelompokkan data, pemberian nomor dan kode variabel agar mudah untuk dianalisis. Langkah berikutnya yaitu penyajian dan analisa data, visualisasi data dalam bentuk tabel, diagram, dan seterusnya agar mudah dibaca dan diinterpretasikan. Yang keenam yaitu pengambilan keputusan. Nah, pada buku yang saya acu tadi itu ada yang namanya digambarkan metode pemecahan masalah secara statistik. Maaf, ini tertutup. Jadi dimulai dari kemudian ada istilah yang namanya identifikasi masalah atau kesempatan. Jadi setelah kita mengidentifikasi masalah atau muncullah suatu ide gagasan, nah langkah berikutnya itu mengumpulkan fakta-fakta internal dan eksternal yang tersedia dan relevan terhadap masalah. Kemudian ada if conditional, fakta yang ada cukup atau tidak. Jika cukup, jika iya, maka lakukan klasifikasi, ringkas, dan proses data menggunakan tabel-tabel, diagram, dan ukuran-ukuran numerik deskriptif. Kemudian, sajikan dan komunikasikan data yang
ringkas dalam bentuk tabel-tabel, diagram grafik, dan ukuran-ukuran deskriptif. Nah, jika tidak, jadi fakta yang ada itu tidak cukup, maka kumpulkan data baru dari populasi atau sampel dengan menggunakan alat bantu instrumen, wawancara kuesioner sampai nilainya itu cukup. Nah, setelah cukup, balik lagi kita ke proses yang ini. Sampai di sini ada if conditional lagi, di mana informasi dari sampel itu memenuhi atau tidak. Kalau misalkan memenuhi, gunakan informasi dari sampel untuk yang pertama, mengestimasi nilai dari parameter, yang kedua, menguji asumsi mengenai parameter. Jika tidak, gunakan informasi sensus untuk mengevaluasi langkah-langkah alternatif dan buat keputusan. Nah, jika iya tadi, kita mengestimasi nilai dari parameternya, kemudian kita menguji asumsi mengenai parameternya, langkah berikutnya menginterpretasi hasil-hasilnya, kemudian kita menarik kesimpulan. Nah, selesailah alur penelitiannya, seperti itu. Nah, kemudian peran komputer dalam statistik. Jadi, komputer itu akan sangat berguna jika data yang diolah itu sangat banyak dan kompleks. Bayangkan jika kita ingin mengkaji tentang studi kelayakan atau kita menganalisis faktor resiko dengan skala tertentu. Nah, kita harus menghitung secara manual, kita membuat matriknya sendiri, kita menghitung hubungan-hubungan regresinya sendiri, dan bahkan kita pun tidak tahu bagaimana manual bekerjanya suatu persamaan itu seperti apa. Tetapi jika dengan bantuan komputer, bantuan suatu software, kita bisa dengan mudah untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah, kemudian banyak sekali software yang dapat membantu dalam pengolahan data. Contohnya Microsoft Excel, SPSS, Amos. Kemudian spreadsheet, nah, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ini saya berikan contoh juga, contoh penelitian saya. Jadi penelitian saya itu menggunakan yang namanya SPSS. Jadi contoh interface-nya adalah seperti itu. Nah, mungkin bisa saya berikan contoh juga. SPSS itu seperti ini. Dulu saya melakukan penelitian dengan mengumpulkan data itu seperti ini. Jadi saya itu memberikan skala Likert penilaian 1 sampai dengan 5 terhadap tingkat persetujuan responden, seperti itu, terhadap faktor-faktor yang saya berikan. Nah, saya berhasil mengumpulkan itu data sekitar 406 data selama kurang lebih 4 bulan tadi ya. Dan sebanyak ini data tidak mungkin saya bisa kerjakan dengan manual ya. Maka untuk itu saya menggunakan software untuk mempermudah saya dalam melakukan hitungan. Nah, contoh yang dimaksud variabel di sini yaitu seperti ini. P1, K2, L2, kemudian O2.2. Nah, ini merupakan suatu variabel yang saya berikan kepada suatu data untuk saya mempermudah dalam pengolahannya nanti dan penginterpretasiannya nanti, seperti itu. Nah, kalau di SPSS ini, suatu data itu harus diberikan variabel. Tidak bisa kalau tidak diberikan variabel, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya software yang namanya Microsoft Excel. Di sini dia akan membantu kita untuk menampilkan grafik atau plot atau chart atau yang lain sebagainya, atau regresi ataupun dia perhitungan numerik yang lainnya. Kalau di sini teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan Excel seperti itu. Nah, tanpa saya tunjukkan pun teman-teman pasti sangat familiar dengan Excel. Nah, ada sedikit contoh data ya.
Kita sudah bicara banyak tentang statistika, kemudian ini juga merupakan suatu pendahuluan juga sebelum nanti di kesempatan di berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang macam-macam data, kemudian analisis atau operasi-operasi statistika yang lain. Jadi, sebagai pendahuluan, ada contoh data itu seperti ini. Penghasilan mingguan 40 buruh bangunan di suatu kota dalam ribuan. Jadi datanya adalah seperti ini. Data-data ini sesuai dengan tujuan kita ya. Misalkan kita ingin memplotting bagaimana pengelompokan penghasilan buruh ini dalam range tertentu, misalkan 50 sampai dengan 40 sampai dengan 50 itu berapa orang, kemudian pendapatan di atas 70.000 itu berapa orang. Nah, itu bisa kita ambil, kita bisa tarik kesimpulan dari data-data yang bisa kita lihat di sini. Seperti itu. Nah, tadi merupakan suatu penutup dari saya sebagai pendahuluan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, ada saran, kritik, bisa langsung disampaikan melalui grup chat kita atau bisa personal message ke saya, seperti itu. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran dalam setiap kegiatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang sehat dan dimudahkan segala urusannya. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon like, komen pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.